Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berhari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Untuk yang leluasa, dipersilakan dapat berlutut. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita, supaya darah Yesus menghapus dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini kami datang menghadap Engkau dalam kebaktian umum. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk keselamatan abadi yang telah Engkau hadiahkan kepada kami manusia secara gratis di dalam Tuhan Yesus, yang sudah Engkau utus ke bumi, Allah sejati menjadi manusia sejati untuk menyelamatkan kami dari kematian kekal. Kami mengucap terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah hidup sesuai dengan hukum Taurat 100%, dan bahkan Tuhan Yesus telah mati di atas salib menggantikan kami, sehingga dosa-dosa manusia dapat dihapus hanya oleh darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur Engkau telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, sehingga kami manusia yang sepantasnya binasa, melalui Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, kami diberi pengharapan kekal, yaitu hidup kekal. Nanti kami akan bersama-sama hidup dengan Tuhan Yesus di Yerusalem baru sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami datang pada pagi hari ini. Kami tahu kami orang berdosa. Kami mau mengaku semua dosa kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon agar darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Kami juga menyerahkan ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ketika setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau menghadap meja perjamuan kudus, kiranya Engkau melayakkan kami untuk menerima roti sebagai lambang tubuh Yesus yang tanpa dosa, yang telah disalib untuk dosa-dosa kami, dan cawan berisi anggur yang melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah untuk menghapus dosa seluruh dunia. Ya Bapa, kami saat ini datang menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam pimpinan-Mu. Pertama-tama kami mengucap syukur karena pada minggu pertama di bulan ke-10 tahun Tuhan Yesus yang ke-2021, Engkau telah membawa kami ke rumah-Mu untuk menikmati suasana sorgawi. Kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat membaca firman-Mu, kami dapat membawa persembahan, dan sekarang kami dapat berlutut berdoa, menyerahkan semua keberadaan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau menolong gereja-Mu ini, supaya gereja-Mu ini dapat setia kepada firman-Mu. Gereja-Mu ini, kami semua, yaitu anggota gereja dan para pelayan-Mu, dapat bahu-membahu mengabarkan Injil Tuhan Yesus, sehingga lebih banyak lagi orang-orang baik di Kubur Raya, Kota Pontianak, dan seluruh Kalbar, bahkan Indonesia, dapat percaya pada Yesus karena kami Engkau utus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga saat ini menyerahkan untuk semua kami yang sudah datang, kebaktian di ruangan ini dan kebaktian usia indah di aula, dan juga kebaktian sekolah minggu di kelas-kelas. Kiranya Engkau menyertai kami dan kami dapat belajar akan firman-Mu, sehingga firman-Mu membuat kami bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Ya Bapa, jikalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kiranya melalui Injil yang akan kami dengar, mereka bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami saat ini berdoa untuk setiap pelayanan gereja-Mu ini. Kami menyerahkan ya Bapa untuk di bulan Oktober ini, yaitu di bulan di mana Engkau berkenan memimpin gereja-Mu ini.
berulang tahun dan juga sekaligus ulang tahun reformasi Protestan. Kami serahkan acara-acara yang akan diselenggarakan, khususnya pelatihan pengabaran Injil, supaya kami dapat belajar bagaimana mengabarkan Injil seperti Tuhan Yesus dan para rasul. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk pelayanan gerejamu ini, baik pembesukan, pengabaran Injil, dan juga sekolah Kristen Kalvari, TK Kristen, SD Kristen, kami serahkan ke dalam pimpinanmu. Bahkan minggu ini, yaitu pada tanggal 8 nanti, hari Jumat, akan dimulai kembali CMC. Kiranya Engkau memimpin dalam pelayanan ini, anak-anak, remaja-remaji, dan juga pemuda-pemudi bisa datang untuk belajar firman-Mu dan bersekutu. Kami juga saat ini ya Bapa berdoa supaya gerejamu yang sudah Engkau dirikan, baik di Kubu Raya, Kota Madia, Pontianak, dan juga Siantan, Engkau pakai untuk bersaksi, untuk mengabarkan Injil, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa, kami saat ini mau menyerahkan semua kami yang sudah datang. Kami datang, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mau menolong kehidupan kami. Engkau menolong anak-anak yang masih kecil, yang batita, yang balita, di playgroup, TK, SD, sampai perguruan tinggi, dan semua yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, dan yang sudah berusia lanjut. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinanmu. Kiranya Engkau menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tahu semua yang kami perlukan, pastilah Engkau Bapa menyediakanlah untuk kami. Kami berdoa untuk yang bergumul dalam kesehatan, yang sakit mohon Engkau sembuhkan. Yang mengalami problema ekonomi, kami juga mohon Engkau memberikan apa yang mereka perlukan. Yang sedang studi, berikanlah hikmat untuk belajar dengan baik, baik dari tingkat yang paling rendah sampai perguruan tinggi, supaya mereka sungguh-sungguh belajar dan menjadi saksi Tuhan Yesus di sekolah dan universitas mereka masing-masing. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam pimpinanmu keluarga kami yang mau merantau ke luar negeri, mereka yang sedang mengurus visa, kiranya Engkau memberikan pertolongan supaya pada waktunya visa mereka bisa didapatkan dan mereka bisa berangkat ke tempat tujuannya. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami yang sudah merantau ke luar kota, ke luar pulau, bahkan ke luar negeri. Kiranya Engkau menolong mereka kemanapun mereka diutus oleh Engkau. Kiranya mereka dapat menemukan gerejamu untuk bersekutu dan untuk bersama-sama melayani Engkau di tempat tanah asing itu. Ya Bapak, saat ini kami juga mengucap terima kasih untuk Indonesia yang sudah Engkau pimpin, di mana yang terinfeksi penyakit COVID-19 sudah semakin menurun. Dan kami mengucap syukur untuk vaksin yang sudah Engkau sediakan untuk bangsa Indonesia. Kiranya ya Bapa, melalui pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah dan kerjasama dari masyarakat, COVID-19 dapat dikendalikan dan kehidupan berjalan lebih normal lagi. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau menolong agar melalui ini pelayanan gerejamu ini secara tatap muka juga bisa lebih banyak dilakukan, dan kami dapat merasakan bagaimana persekutuan dalam tatap muka ini. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan ke dalam pimpinanmu, kami akan mau belajar firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini, kiranya Engkau dengan roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Kami mau merenungkannya siang dan malam, kami mau melaksanakan, bahkan memberitakan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal-Mu dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Silakan duduk. Kita berterima kasih kepada Bapa kita di surga yang memberikan kita hari Tuhan yang cerah seperti hari ini. Dan
kita juga diberi kesempatan pada hari ini untuk berkebaktian. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul 12 ayat 24 sampai Kisah Rasul 13 ayat ketiga. Kita mengucap syukur kita sudah belajar kisah para rasul dari pasal 1 sampai pasal 12. Nanti kalau kita sampai di pasal 13, itu merupakan suatu babak baru di kisah para rasul. Karena kisah rasul pasal 1 sampai pasal 12 itu bersaksi tentang pelayanan dari Rasul Simon Petrus dan kawan-kawan. Bagaimana ketika Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan amanat agung kepada 12 rasul. Kalau kita baca di kisah rasul pasal 1, bahwa mereka harus menjadi saksi untuk Tuhan Yesus di Yerusalem, kemudian di Yudea, daerah Yudea, seluruh Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita sudah belajar bagaimana mereka yang sudah Tuhan pimpin bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Tuhan pimpin juga supaya bisa bersaksi kepada orang yang bukan Yahudi melalui Petrus yang Tuhan utus ke rumah Cornelius. Cornelius itu kulitnya putih, kemudian dietnya, makanannya berbeda dengan orang-orang Yahudi, di mana Petrus diperintahkan oleh Allah menyembelih binatang-binatang kotor yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, bukan haram ya, tidak ada yang haram, tidak ada yang halal. Kenapa haram? Karena kotor. Ya, karena kotor. Nah, Petrus akhirnya berangkat dan sampai di rumah Cornelius. Dia memberitakan Injil di situ dan seluruh keluarga Cornelius percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis. Itulah babak baru. Nah, kemudian kita melihat di pasal yang ke-12, kita melihat bagaimana gereja itu dianiaya. Gereja sudah dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Masih ingat kitab suci ini dalam perjanjian baru? Kalau kamu ditanya, perjanjian baru itu adalah penganiayaan. Menjadi orang Kristen, kita harus siap memikul salib dan dianiaya di bumi ini. Waktu Yesus lahir saja, bayi Yesus mau dibunuh. Yesus bagaimana cara dia mati? Dia disalibkan. Kalau kita membaca kitab Wahyu juga adalah bentuk penganiayaan. Karena Rasul Yohanes yang sudah tua, umurnya 90 tahun. Ya, seperti sekarang di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Eliakim Pang, umurnya 91 tahun. Yohanes itu sudah usianya hampir 100 tahun, ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos karena dia adalah orang Kristen. Jadi kalau kita menjadi orang yang percaya Yesus, bukan hanya kita diberi iman, tapi kita juga harus siap menderita untuk nama Tuhan Yesus. Jadi walaupun gereja dianiaya oleh orang Yahudi, pasal 12 gereja dianiaya oleh Raja Herodes. Dia menangkap Rasul Yohanes, ya, dia menangkap Rasul Yakobus, dan dia membunuh Rasul Yakobus. Dia menangkap Rasul Petrus, tetapi Tuhan membebaskan Rasul Petrus. Kenapa? Karena Rasul Petrus dia masih harus melayani. Karena itu Tuhan bebaskan dia melalui malaikat. Nah, kalau kita melihat dalam pembacaan kita yang tadi, ayat 24, dalam bahasa aslinya itu dimulai dengan kata penghubung, tetapi walaupun gereja dianiaya, tetapi firman Allah terus bertumbuh dan semakin, ya, dilipat kali gandakan. Jadi walaupun gereja dianiaya, gereja itu tidak bisa dicegah, ya, pertumbuhannya hanya dengan penganiayaan. Justru penganiayaan ini membuat gereja semakin berkembang. Dan kalau kita lihat di sini pelajaran kita pada pagi hari ini, firman Allah itu bertumbuh dan berbuah di gereja Antioquia Syria,
sehingga ya, Injil Tuhan Yesus dapat diberitakan ke seluruh dunia. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit informasi tentang geografi. Ketika orang-orang Kristen dianiaya, mereka itu otomatis ya, tidak bisa tinggal di daerah Palestina. Mereka harus ya mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Mereka mengungsi dari daerah Palestina ke luar negeri. Nah, luar negeri yang paling dekat itu kalau kita lihat ya sebelumnya, itu sampai di kota-kota yang disebutkan di Tirus, ya, di Sidon, di Siprus, bahkan sampai di Antioquia, Syria. Nah, nama Antioquia di dalam dunia perjanjian baru itu belasan kota bernama Antioquia. Kenapa? Karena Antioquia adalah nama dari seorang raja yang dijadikan nama kota. Jadi nama kota itu ada seorang pemimpin yang dijadikan namanya sebagai nama dari begitu banyak kota. Tetapi kota Antioquia Syria ini yang dekat ya dengan Yerusalem itu merupakan kota yang nomor 3 terbesar di dunia pada saat itu. Kota terbesar di dunia pada saat itu adalah kota Roma, di mana Kaisar Roma itu bertempat tinggal. Kemudian kota kedua terbesar di dunia itu bukan di Eropa tapi di Afrika, di Mesir, kota yang bernama Alexandria, masih ada kota itu. Nah, kota yang ketiga yang terbesar di dunia itu namanya Antioquia Syria, sehingga orang Kristen yang mengungsi ke luar negeri, mereka sampai di Antioquia Syria. Sudah kita pelajari bahwa di gereja Antioquia Syria, Tuhan membuat gereja itu bertumbuh dan berkembang. Dan ketika gereja itu bertumbuh dan berkembang, kenapa mereka dibawa ke kota yang nomor 3 terbesar di dunia? Karena dari kota itu Tuhan akan melaksanakan amanat agungnya mengabarkan Injil ke seluruh dunia melalui gereja di Antioquia Syria. Jadi mereka dapat membangun gereja di situ bukan secara kebetulan, karena gereja di situ akan menjadi gereja yang secara pengetahuan firman Tuhannya baik. Kemudian mereka juga punya kemampuan ekonomi untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Pagi hari ini kita akan belajar, yaitu firman Allah bertumbuh dan berbuah di gereja Antioquia sehingga Injil Yesus Kristus dapat dikabarkan ke seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat kata-kata firman bertumbuh dan berkembang, apa maksudnya sih? Kalau kita menanam, katakanlah ini jambu, saya baru petik dari halaman belakang gereja. Jambu ini sudah ditanam, dia akan tumbuh menjadi pohon. Pada waktunya dia akan berbuah. Dan masih ingat Tuhan Yesus mengajar pada murid-muridnya di Injil Matius pasal 13. Dia mengatakan firman Tuhan itu seperti benih yang ditabur orang. Tanah yang pertama jalan, dimakan burung. Tanah kedua itu tanah tipis di atas batu, nggak bisa tumbuh karena ketika matahari itu datang dia akan layu karena tidak berakar ke bawah. Kemudian benih itu jatuh lagi di tanah yang bersemak duri, sudah tumbuh tetapi bagaimana, dihimpit semak duri sehingga tumbuhannya itu mati. Nah, tetapi tanah yang baik dijatuhi benih yaitu firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Ini adalah alamiah. Manusia juga bertumbuh dan berkembang biak. Gereja pun harus bertumbuh dan berkembang biak. Kalau gereja tidak bertumbuh, tidak berkembang biak, gereja akan mati. Kalau manusia tidak bisa berkembang biak, semua kita mati, tidak ada generasi baru, bumi ini nggak ada manusianya lagi. Makhluk hidup itu harus bisa makan, minum, bernafas, bergerak, dan berkembang biak.
Jadi pagi ini Tuhan mengajarkan kita, gereja harus bertumbuh dan berbuah. Kalau gereja yang tidak bertumbuh dan berbuah akan dipotong oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana gereja itu bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, waktu Yesus mengatakan benih yang jatuh di tanah yang baik itu akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi tadi saya sudah menunjukkan jambu yang tadi kita tanam hanya sebatang pohon saja, berasal dari satu biji jambu. Sekarang berbuah, sekali berbuah itu buahnya ratusan buah dari satu buah kan. Nah sekarang bagaimana gereja itu bisa bertumbuh dan berbuah? Pertama-tama kita melihat di ayat 24, firman Allah harus bertumbuh dan berbuah. Apa maksudnya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah? Di tangan kita sudah ada firman Tuhan. Bagaimana caranya firman ini bisa bertumbuh, berbuah? Harus bertumbuh, berbuah di dalam diri kita. Jadi kita, orang yang sudah percaya Yesus, harus setiap hari membaca firman Tuhan. Bukan hanya kita membaca, kita juga harus belajar firman Tuhan. Karena kalau kita hanya membaca saja, tetapi tidak bisa faham akan firman Tuhan, maka kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Makanya kita lihat ya, di gereja ada pelajaran-pelajaran Alkitab, termasuk sekolah minggu, bukan hanya kelas-kelas kecil, tapi kelas remaja, pemuda, dan umum. Di situ kita bisa belajar firman Tuhan. Termasuk ya, khotbah di hari Minggu adalah tempat dan waktu kita belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah di gereja Antioquia Syria karena kepada gereja itu Tuhan sudah kirim. Nanti kalau kita lihat di bagian berikutnya, begitu banyak guru-guru yang mengajar. Jadi kalian yang sudah menjadi anggota gereja, pertama-tama belum bisa mengerti banyak akan firman Tuhan. Tetapi lama-kelamaan kalian sudah belajar, harusnya ya kita menjadi guru dari firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang usianya lebih muda daripada kita. Tuhan berkata begini, Dia akan memberikan kita firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus kita bagikan kepada orang lain. Jadi kalau kita bagikan, Tuhan akan tambahkan ya pengetahuan yang baru akan firman-Nya kepada kita. Seperti harta yang lama kita keluarkan kepada orang lain, dan Tuhan berikan kepada kita harta yang baru. Ini yang menjadi problem di gereja. Banyak orang yang sudah menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak pernah membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Itu membuat kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Kalau kalian datang ke gereja, sudah belajar firman Tuhan, dan di dalam buletin gereja ada ringkasan khotbah. Setelah kalian mengerti firman Tuhan, coba kalian cari ya orang yang belum mengerti akan firman Tuhan. Kamu bagikan firman Tuhan kepada dia sehingga dia mengerti. Jangan kamu anggap ya semua kita sudah mengerti firman Tuhan. Banyak orang yang tidak tahu firman Tuhan dengan baik. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu menjadi orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi kita yang seharusnya sudah menjadi guru untuk generasi yang lebih muda, tetapi kita sendiri tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, bagaimana bisa berbuah? Itu pelajaran yang pertama. Artinya begini, gereja di Antioquia boleh dikatakan sebagian besar mereka faham akan firman Tuhan. Itu kuncinya. Jadi di sini juga kita mau gereja kita, rata-rata kita bisa faham firman Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bisa faham firman Tuhan? Gereja punya kewajiban untuk mengajar kalian tentang firman Tuhan. Jadi kalian juga harus belajar. Kalau tidak belajar, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertumbuh dan berbuah dalam firman Tuhan? Itu yang pertama. Kita mengucap syukur bahwa yang pertama, gereja di Antioquia, kitab suci ya
bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena anggota gereja di situ mereka cinta pada firman Tuhan. Pertanyaan sekarang, apakah kamu cinta firman Tuhan enggak? Kamu membaca Alkitab tidak tiap hari? Kita harus membaca firman. Kenapa? Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kalau kita membacanya, Tuhan akan memberikan kita pertolongan pada hari itu juga. Jangan sampai kamu menjadi orang percaya tetapi tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan setiap hari loh. Dan saya rasa di sini tidak ada orang buta kan? Tidak ada orang yang buta huruf. Semua kita bisa membaca firman-Nya. Jadi bertumbuh dan berbuah yang pertama dalam yang pertama dalam kitab suci atau kata-kata Allah. Dan kita berdoa gereja kita juga bisa mengalami hal yang sama. Yang kedua, bertumbuh dan berbuah di ayat yang ke-25. Dan setelah menyelesaikan pelayanan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem, juga sambil membawa serta Yohanes yang disebut Markus. Nah, bertumbuh dan berbuah yang kedua adalah di dalam kunjungan, mengunjungi rumah-rumah orang percaya. Tetapi di sini Barnabas dan Saulus bukan mengunjungi rumah orang percaya, tapi mereka mengunjungi gereja di Yerusalem. Jadi dari Antioquia mereka berjalan ke Yerusalem, dari utara berjalan ke selatan. Apa yang mereka lakukan? Karena sudah diperintahkan oleh Roh Kudus bahwa gereja Yerusalem itu akan menjadi gereja yang selalu miskin. Kenapa mereka menjadi gereja yang selalu miskin? Karena gereja di Yerusalem itu selalu dianiaya oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Sudah kita baca di pasal 12, Raja Herodes di Yerusalem membunuh Rasul Yakobus, menangkap Rasul Petrus. Padahal Raja Herodes, dia tempat tinggalnya bukan Yerusalem tuh. Dia bertempat tinggal di Kaisaria, Laut Tengah, dan dia ke Yerusalem karena pada saat Paskah itu begitu banyak orang datang ke Yerusalem. Dia ke sana bersama gubernur untuk menjaga keamanan. Dalam waktu yang singkat itu dia rasuki oleh roh-roh jahat. Pikirannya menjadi jahat dan dia membunuh Rasul Yakobus. Padahal dia bukan orang Yerusalem. Dia datang ke Yerusalem, dia membunuh Rasul dan menangkap Rasul Petrus. Jadi kita lihat di sini gereja di Yerusalem tidak pernah menjadi gereja yang secara ekonomi mapan. Bukan karena mereka itu malas, miskin itu bisa karena orang itu malas. Bukan, karena mereka itu dianiaya. Sampai nanti Yerusalem diruntuhkan tahun 70, gereja Yerusalem itu selalu dibantu oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca, Rasul Paulus melayani di Eropa, di mana-mana dia melayani, selalu dia meminta gereja-gereja yang di luar Yerusalem mengumpulkan persembahan, dan dia membawa persembahan mereka bersama anggota gereja setempat, membawa persembahan untuk diserahkan kepada gereja Yerusalem. Jadi Rasul Paulus di sini bersama Barnabas, mereka membawa persembahan. Kalau dalam istilah sekarang tuh diakonia. Dari kata diakonia kita dapatkan kata diaken. Kita dapatkan kata majelis. Apa itu majelis? Majelis gereja pada Kisah Rasul pasal 6 itu dibentuk di gereja untuk membantu janda-janda yang perlu makanan. Jadi kalau kita membesuk ke rumah orang, apa yang diperlukan oleh rumah-rumah itu? Yaitu firman Tuhan. Kalau kita pergi ke rumah-rumah, pasti kita membukakan Alkitab di rumah itu, dan kita mengajak mereka membaca. Ini adalah hadiah dari Tuhan kepada rumah yang kita kunjungi. Yang kedua, kalau kita mengunjungi rumah orang dan kita melihat keadaan ekonomi mereka itu terkendala, kita mampu. Jadi jangan kita menutup mata. Memang ada orang yang hidupnya
Seperti di Alkitab dikatakan, orang itu miskin, kemudian dia adalah yatim, tidak punya bapak, dia janda, tidak punya suami, ya sudah tua ya, artinya janda yang sudah 60 tahun. Kemudian dia adalah orang asing, kemudian dia adalah pelayan Tuhan. Itu patut dibantu dengan apa? Persembahan. Jadi Rasul Paulus di sini dengan Barnabas, Tuhan izinkan mengunjungi gereja Yerusalem. Jadi sehingga mereka pergi ke Yerusalem, mereka membesuk gereja. Itu merupakan satu hal yang harus gereja lakukan. Karena di muka bumi ini tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada ya. Kamu tidak boleh mengatakan, oh gereja kita terbaik. Bukan ya. Gereja-gereja yang ada itu dapat menjadi apa? Tempat kita belajar. Kita tahu ya gereja-gereja yang lain selain di sini, gereja itu bagaimana keadaannya. Kita harus tahu apa yang baik yang telah Tuhan berikan kepada mereka dan kita pelajari. Ya seperti kita mempunyai yang namanya CMC. Apa itu CMC? Calvary Missions for Children. Artinya mengabarkan Injil kepada anak-anak yang belum ikut sekolah minggu. Dan CMC itu diadakan bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu namanya sekolah minggu. Diadakan pada hari Kamis, diadakan pada hari Jumat. Supaya ya, orang-orang yang belum ke gereja bisa kita ajak ke gereja. Itu kita pelajari ya dari Calvary Pandan. Dan dari CMC ini begitu banyak ya anak-anak yang dari CMC akhirnya percaya Tuhan Yesus. Jadi kita harus membuka mata, melihat gereja-gereja yang lain, bagaimana Tuhan memimpin mereka. Ya, tetapi kalau ada yang tidak berkenan kepada firman Tuhan yang dilakukan gereja itu, kita nggak boleh ikut. Jadi dengan membesuk, Tuhan memimpin Rasul Paulus dan Barnabas memiliki ya, suatu komitmen kemanapun mereka melayani. Gereja-gereja yang dia layani harus membawa persembahan kepada gereja Yerusalem. Karena gereja Yerusalem sampai ya Yerusalem diruntuhkan tahun 70 tidak pernah memiliki ekonomi yang lebih baik. Itu yang kedua. Kunjungi orang. Kemudian kunjungi gereja. Dengan berkunjung mata kita bisa terbuka. Nah, kita melihat ketika mereka pulang dari Yerusalem membawa persembahan diakonia dari gereja Antioquia, mereka itu balik dari Yerusalem ke Antioquia dengan membawa, saya percaya dia bukan hanya Markus yang dibawa, kalau kita lihat di sini Yohanes Markus dibawa, tetapi juga mereka membawa Injil Matius. Kenapa Injil Matius? Karena waktu mereka pergi ke Yerusalem itu tahun 48 ya, 45 sampai 48 kira-kira begitu. Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius yang ada di gereja Yerusalem itu tahun 45. Berarti waktu mereka pulang dari Yerusalem ke Antioquia, mereka selain membawa Yohanes Markus, saya percaya mereka juga sudah membawa Injil Matius yang merupakan kitab pertama Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Matius. Mereka sudah bawa pulang. Dan mereka membawa, di sini dikatakan orang yang bernama Yohanes. Itu nama Yahudinya Yohanes. Kemudian gelarnya adalah Markus. Kenapa disebut Markus? Karena Markus ini kalau kita baca dalam pasal 12 ketika Petrus dibebaskan dari penjara, Petrus itu menuju rumah Maria. Maria itu adalah saudari dari Barnabas dan Markus adalah kemenakan Barnabas. Kalau kemenakan itu tentu usianya jauh lebih muda, bukan? Tidak mungkin kemenakan itu usianya sama. Ini artinya Paulus dan Barnabas mereka mengajak generasi yang lebih muda untuk ke gereja Antioquia. Dan Markus yang sudah tahu pelayanan di gereja Yerusalem sekarang memiliki kesempatan untuk belajar melayani sebagai pengabar Injil. Ini penting loh. Kenapa? Karena Barnabas adalah pengabar Injil,
Saulus adalah pengabar Injil, sehingga Markus itu belajar dari mereka bagaimana mengabarkan Injil. Seringkali dikatakan bahwa Injil itu selain 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil itu 4 poin ya. Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikubur, poin kedua. Poin ketiga, dia sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga. Yang keempat, dia telah menampakkan diri. Kemudian kita juga belajar Injil itu ada 4 perintah. 1, pergilah kamu. Kedua, jadikanlah segala bangsa muridku. Ketiga, baptislah mereka. Yang keempat, ajarlah mereka. Injil juga jangan lupa, bukan hanya 4 buku, bukan hanya 4 poin, bukan hanya 4 perintah. Injil itu harus 4 generasi. Generasi untuk orang Tionghoa itu 3 generasi. Kalau kamu lihat ya, rumah orang Tionghoa biasanya ada 3 generasi. Ada kakek nenek, ya. Kemudian ada bapak ibu, kemudian ada cucu. Kalau ya orang yang di rumah itu generasi pertama masih panjang umur, dia bisa melihat cicit, tapi sangat jarang ya orang yang punya cicit. Tetapi di rumah orang Tionghoa dan rumah-rumah orang biasa ada kakek nenek, bapak ibu, dan cucu. Di gereja juga begitu. Maksudnya ada pemimpin-pemimpin yang usianya lebih lanjut, tetapi di bawah mereka harus ada ya pengajar-pengajar yang usianya lebih muda, dan mereka ini harus bisa mencari murid, dan murid-murid itu bisa belajar firman, dan murid-murid itu harus mencari murid. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, di mana Paulus mengatakan dia menerima firman dari Tuhan Yesus, diajarkan kepada Timotius. Paulus satu generasi, Timotius generasi muda. Timotius harus bisa membawa murid generasi ketiga, dan murid Timotius harus bisa membawa murid. Jadi di gereja kita tanggal 20 nanti akan ada pengabaran Injil yang diadakan untuk melatih kalian. Saya harapkan semua bisa ikut karena itu hari libur. Kalau kita tidak dilatih mengabarkan Injil, kita nggak bisa mengabarkan Injil. Seperti orang yang sekolah di bidang kesehatan. Kalau orang yang sudah berpengalaman dalam bidang kesehatan tidak melatih ya generasi muda untuk menyuntik, mana bisa dia menyuntik? Gak mungkin ya, ini jarum suntik langsung kamu disuruh menyuntik, nggak bisa. Ya, jarumnya bisa patah di situ, orangnya bisa cacat. Kemudian ya melatih orang melakukan operasi. Jadi diberi pelajaran dulu, ya baru ya operasi. Tentara juga begitu, tidak mungkin ya begitu direkrut jadi tentara langsung disuruh berperang, nggak mungkin. Pasti dilatih. Nah, mengabarkan Injil juga. Yang sudah mengabarkan Injil seperti Yesus, dia merekrut murid 12 orang, dan di bawah 12 orang itu ada 70 orang yang mengabarkan Injil. Jadi kita berharap ya kita semua bisa ikut pengabaran Injil itu, sehingga mereka, Paulus dan Barnabas, yang kedua mendapatkan ya bertambahan dan perkembangan melalui kunjungan. Selain membawa Yohanes Markus, mereka juga membawa Injil Matius menurut hemat saya. Nah, namanya terkenal sebagai Markus, tidak disebut Yohanes karena Injil keempat itu namanya Yohanes. Kalau kita mau pakai nama Yohanes Markus, maka Injil itu namanya bukan lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi Matius, Yohanes Markus, Lukas, Yohanes Zebedius. Nama lain dari 4 Injil ya. Mengerti? Bukan lagi Matius Markus, karena nama Markus kan apa? Yohanes Markus kan? Kalau kita mau sebut nama lengkapnya, berarti Injil Matius, Injil Yohanes Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes Zebedius, menjadi panjang. Makanya Tuhan itu tahu ya bahwa Markus ini akan dipakai menjadi penulis Injil, dan nama yang dipakai ya yang kita kenal sekarang bukan Yohanes tapi Markus. Jadi gereja bisa bertumbuh berbuah. Yang pertama karena kitab suci, yang kedua karena kunjungan, yang ketiga di ayat yang ke-1 pasal 13, dan ada beberapa nabi bahkan pengajar di antara ya
orang-orang yang melayani di gereja yang ada di Antioquia Syria, disebutkan namanya 5 orang. Siapa mereka? Barnabas, nama asli Barnabas itu adalah Yusuf. Kemudian Simeon yang disebut Niger. Niger ini adalah negro, orang hitam. Siapa itu Simeon orang hitam? Kalau kita membaca dalam Markus 15, ada Simeon dari Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus, yang disuruh memikul salib Yesus dengan paksa. Tapi akhirnya dia percaya Yesus. Kenapa? Karena dia pikir dia menolong Yesus. Kita seringkali berpikir, oh saya ini menolong Tuhan Yesus tuh. Salah loh. Kita nggak pernah menolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong kita. Jadi Simon ketika dia memikul salib Yesus, dia pikir ini saya ini sedang menolong Yesus, memikul salib Yesus. Enggak. Sebenarnya Yesus itu tak punya salib. Dia tidak ada dosa. Dia memikul salibnya Simon. Dia menolong Simon untuk memikul salib tuh. Yesus itu nggak pantas pikul salib. Jadi Simon akhirnya sadar bahwa Tuhan Yesus yang memikul salib dia, bukan dia yang memikul salib Tuhan Yesus. Akhirnya dia percaya Yesus. Kalau kamu baca dalam Roma 16, Simeon atau Simon ini, putranya yang bernama Rufus disebut oleh Rasul Paulus. Jadi dia orang Niger. Niger itu apa? Negro ya. Sekarang nggak boleh ya bilang orang negro ya, dianggap menghina ya. Nah, tapi di Alkitab waktu itu dipakai istilah Niger. Niger itu artinya negro, orang hitam. Nah, yang berikutnya itu orang yang bernama Lukius dari Kirene. Kirene juga Afrika, kemungkinan juga orang hitam. Jadi gereja di Antioquia sekarang bukan hanya orang-orang Yahudi loh, terdiri dari orang-orang yang bukan Yahudi. Kemudian yang berikutnya orang itu bernama Menahem. Menahem ini juga orang Yahudi. Yang terakhir kalau kita lihat orang yang bernama Saulus. Ya, Saulus di sini namanya masih Saulus, tapi nanti kita baca namanya Tuhan pakai menjadi Paulus. Nah, kenapa disebut 5 orang nama-nama di situ? Mereka disebut nabi, mereka disebut pengajar. Kesimpulannya adalah mereka ini adalah gembala-gembala gereja-gereja di kota Antioquia. Dan gereja di Antioquia itu bukan satu tempat, bukan. Kamu jangan bayangkan ya gereja di zaman rasul-rasul seperti kita, ada gedung yang besar, ada tempat parkir ya. Tidak. Gereja di zaman rasul-rasul adalah gereja di rumah-rumah orang percaya. Kalau kamu baca pasal 12, di rumahnya Maria, ibunya Markus yang bapaknya tidak disebut, kemungkinan Maria ini janda, tapi janda yang cukup kaya sehingga rumahnya besar, bisa dipakai untuk orang berkebaktian. Jadi di kota Antioquia yang besar, terbesar ketiga di dunia, begitu banyak gereja di rumah-rumah. Dan di rumah-rumah itu ada pengajar-pengajar firman, Barnabas, Simeon, siapa lagi? Lukius, siapa lagi? Menahem dan Saulus. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika gereja Tuhan Yesus dirikan, dia pasti kasih hadiah kepada gereja. Apa itu hadiah Tuhan Yesus kepada gereja? Selain tempat kita bertemu seperti ini, firman-Nya. Coba kita buka ya, Efesus 4 ayat 11. Kepada gereja dalam Efesus 4:11, Tuhan memberikan yang pertama, para rasul. Efesus 4:11. Apa itu para rasul? Para rasul adalah mereka yang Tuhan beri mandat menulis semua kitab perjanjian baru, mulai dari Matius sampai Wahyu, 27 kitab. Para rasul. Jadi Tuhan memberikan hadiah perjanjian baru kepada gereja. Yang kedua, para nabi. Apa itu para nabi? Para nabi adalah memberikan kita kitab perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Malaki, 39 buku. Itulah hadiah Allah pada gereja. Nah, kalau kita sekarang sudah percaya Yesus, Alkitab inilah hadiah dari Tuhan pada kita. Jangan sampai buku ini tidak kita baca, kita tidak bertumbuh berbuah di dalam kitab suci. Harus. Kemudian setelah itu ya ada perjanjian baru, perjanjian lama. Bagaimana ya firman Allah itu bisa berkembang? Tuhan memberikan kepada gereja pengabar-pengabar Injil.
Pengabar Injil itu harus ya pergi dari tempat ke tempat menceritakan kepada orang yang belum percaya siapakah Yesus. Yesus adalah Allah 100%, menjadi manusia 100%, tidak ada dosa. Dia menggantikan kita, menjalankan semua hukum yang tidak mungkin kita jalankan. Sebagai bukti dia adalah Allah 100%, sebagai manusia 100%. Yang tidak ada dosa. Dia tidak ada dosa, makanya dia bisa mati untuk dosa kita. Kalau dia berdosa, mana mungkin dia mati untuk dosa kita. Kamu tahu, imam-imam dalam perjanjian lama, sebelum mereka berdoa untuk umat Tuhan, minta ampun atas dosa umat Tuhan, mereka harus ya mengambil binatang korban, menyembelih binatang korban. Dengan darah itu mereka pertama-tama berdoa, ya Tuhan, ampuni dosa saya. Jadi waktu kita berlutut berdoa, bukan kita pertama kali minta ampun dosa kita, kan? Kalau kita tidak minta ampun, kita tidak bisa menghadap Tuhan. Baru dosa kita diampuni, kita baru bisa berdoa untuk pengampunan dosa orang lain. Jadi kita lihat di sini, pengabar Injil itu penting, memberitahukan Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikuburkan, tapi kubur dia kosong, dia sudah bangkit. Yang keempat, dia menampakkan diri. Itu yang selalu kita beritakan, supaya orang bisa percaya Yesus. Karena tidak ada juru selamat lain selain Tuhan Yesus. Pengabar Injil diberikan. Kemudian setelah itu dalam Efesus 4:11 dikatakan ada gembala. Gembala ya. Kenapa gembala ya? Gembala itu Tuhan Yesus gembala kita. Karena ya, yang percaya itu adalah domba. Kenapa domba? Domba itu tidak bisa hidup tanpa gembala. Kalau kita melihat kambing, kita membawa kambing berjalan 300 meter dari tempat kita berasal, dia bisa kembali loh. Kambing itu dilepas dia bisa kembali. Tapi kalau domba kita bawa ke tempat yang jauh, domba itu pasti sesat, nggak bisa kembali. Jadi domba itu tidak bisa hidup kalau tidak ada gembala. Jadi Tuhan memberikan kita gembala supaya kita tahu ya siapa gembala agung kita, itu Tuhan Yesus. Dan gembala itu dijelaskan, tugas dari gembala adalah guru yang mengajar. Jadi di situ ada 5 orang guru gembala di gereja rumah-rumah di kota Antioquia yang besar. Dan kita tahu ya, yang ketiga, kenapa gereja itu berkembang dan berbuah? Karena Tuhan karuniakan kepada gereja itu siapa? Selain Alkitab, pengabar Injil yang sudah mengabarkan Injil, mereka menjadi gembala. Dan gembala-gembala itu merupakan hadiah kepada gereja di Antioquia sebagai guru yang mengajar mereka firman, sehingga mereka di situ bisa apa? Yang pertama-tama bertumbuh berbuah dalam kitab suci. Ini pentingnya, ini pelajaran ketiga. Pelajaran keempat, kenapa gereja Antioquia Syria dapat bertumbuh dan berbuah? Ayat 2. Dan ketika mereka 5 orang gembala itu, 5 orang pengabar Injil sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan, dan ketika mereka sedang berpuasa, berkatalah Roh Kudus, ya, pisahkanlah sekarang untukku 2 orang pengabar Injil dan gembala yang bernama Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan untuk mereka. Jadi bertumbuh dan berbuah melalui apa di sini? Kawan. Mereka itu 5 orang, tetapi mereka merupakan kawan sekerja yang berpuasa dan berdoa. Jadi mereka itu kawan yang bagaimana? Yang kompak. Kenapa gereja tidak bisa berkembang? Karena banyak orang-orang di gereja itu tidak saling menjadi kawan, tidak kompak satu dengan yang lain. Yang satu mau ke timur, yang lain mau ke barat, sehingga di gereja itu begitu banyak keributan-keributan. Rumah juga begitu loh. Kalau ada keributan di rumah, rumah itu nggak akan pernah bahagia. Tapi di sini 5 orang itu, kenapa mereka bisa kompak? Karena mereka semua sama-sama belajar firman. Mereka tahu firman Tuhan itu apa, mereka tahu apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Sehingga mereka 5 orang itu merupakan kawan yang kompak,
kawan yang setia dalam berpuasa. Nah ini loh, kenapa kata puasa ini muncul di sini? Pertama kali muncul ya di dalam Kisah Para Rasul, kata puasa. Kalau di gereja sekarang yang ada itu pesta, bukan puasa. Natal, ada pestanya kan? Ya kan? Open house ya. Kalau Natal kita ke rumah orang, begitu banyak makan ya, open house. Kemudian ulang tahun gereja, ya makan lagi kan. Jarang kamu dengar sekarang gereja itu mengatakan, ayo kita berpuasa. Kamu tahu nggak? Kalau kita hanya makan, kita kayak binatang. Kamu pernah lihat nggak binatang itu puasa? Babi contohnya ya. Kemungkinan dia sakit nggak bisa makan. Mungkin babi itu sakit gigi gitu ya, dia nggak bisa makan, mungkin begitu ya. Tapi kalau disebut dengan rela puasa, itu manusia. Nah, kenapa di sini puasa? Karena Yesus sudah melakukannya. Sebelum dia melayani, dia sudah puasa 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena makanan itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Tuhan mengatakan buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Padahal begitu berlimpah makanan mereka. Tapi digoda oleh iblis melalui ular, Hawa makan. Kenapa? Karena buah ini enak. Padahal di sana banyak lagi buah yang lebih enak. Dia makan. Yang kedua, buah ini kelihatannya sedap gitu ya. Waduh, merah ini. Yang ketiga, iblis berjanji kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah, sombong. Jadi manusia jatuh karena makanan. Kenapa puasa? Puasa kita di sini adalah kita tidak makan untuk apa? Bukan hanya sekedar tidak makan loh. Tidak minum, bukan. Kita mau, kita punya waktu untuk berdoa dan membaca firman. Ya jangan sampai kita disebutkan ya ke pasar belanja makanan, masak makanan, enggak. Kita mau waktu itu untuk doa dan puasa yang sudah dicanangkan gereja kita selama belasan tahun, mulai dari nanti sore jam 6 sampai besok sore jam 6. Kalau belum mampu, coba setengah hari dulu ya. Kamu berpuasa dan berdoa, baca firman. Tujuannya apa? Bisa belajar firman. Jadi mereka berlima, mereka diberi apa? Persekutuan, dalam bahasa asing itu koinonia. Begitu mereka bersatu, kawan-kawan yang kompak, berpuasa bersama-sama, melayani bersama-sama, Roh Kudus ya, memberikan perintah. Di antara kalian 5 orang itu, pisahkan 2 orang yang dikatakan di sini Barnabas dan Saulus untuk tugas khusus yang akan Roh Kudus berikan kepada mereka. Itu pelajaran keempat. Jadi mereka bertumbuh dan berbuah di dalam ya, kawan yang kompak, yang setia, yang kita sebut sebagai persekutuan atau koinonia. Yang terakhir, yang kelima, ayat yang ketiga. Kemudian setelah berdoa dan setelah berpuasa dan berdoa dan ya 3 gembala menumpangkan tangan ke atas kedua gembala dan pengabar Injil, mereka mengutus kedua orang itu untuk pergi dari gereja Antioquia Syria. Ini adalah pelajaran yang terakhir. Mengapa gereja bisa bertumbuh dan berbuah? Karena gereja itu kirim apa? Grup apa? Grup pengabar Injil, grup evangelis, misi Amanat Agung. Grup evangelis misi Amanat Agung, kita singkat menjadi GEMA. G itu grup, E evangelis penginjil, M misi, A amanat agung. Ini adalah satu cara Allah untuk memberi pertumbuhan dan suatu ya, pelipatan ganda dari gereja. Cara ini juga sudah dibuktikan oleh seorang pendeta yang bernama Timothy Tow ya. Orang yang memulai pelayanan gereja Alkitab Presbyterian di Asia Tenggara. Ketika dia melayani di Singapura tahun 50-an, gerejanya itu bertumbuh berkembang. Sehingga gedung gereja yang mereka bangun di Jalan Gilstead itu sudah penuh yang datang kebaktian. Dan apa yang dia lakukan?
Dia mengatakan dia akan membagi ya anggota gerejanya supaya di tempat ya yang baru itu harus berdiri gereja. Jadi gereja ini sengaja anggotanya disuruh pindah, tidak lagi berkebaktian di sini. Karena kenapa? Gereja itu nggak boleh ya menjadi misalnya gereja yang anggotanya 10.000. Bagaimana melayani orang 10.000? Nggak bisa kenal. Jadi dia buat ya di daerah yang baru, dan gereja itu sampai sekarang masih ada. Kemudian setelah itu ya gereja di situ sudah berkembang, dia buat lagi yang suruh adiknya yang bernama Dr. To, yang kita di sini banyak kenal Dr. To, pergi ke Jurong, dan di situ dibuka lagi gereja baru di Jurong. Sehingga ada gereja Kalvari Alkitab Presbyterian. Itu pelayanan dari Dr. To. Jadi dia meninggalkan gereja di Jalan Gilstead ke tempat yang baru. Jadi gereja itu tadi saya katakan, kalau gereja tempat kita berbakti dari kita lahir sampai kita mati tetap itu satu gereja, lama-lama gerejanya akan tutup pintu. Di sini pun yang buka toko pasti mau buka toko cabang, bukan? Nggak ada orang ya yang punya toko, bapaknya kasih dia toko, bapaknya sudah mati, tokonya itu masih satu toko. Itu orang gagal namanya. Kita juga di sini ya, Tuhan sudah memberikan kita pelayanan. Masih ingat pertama-tama di Hanura Permai. Setelah itu penuh gerejanya, dan tidak bisa lagi dibangun di situ kan. Sampai saya ingat ya, yang kebaktian itu kalau 100 di dalam itu bisa berdesak-desakan kayak kandang ayam 80 orang saja. Yang lain harus duduk di luar. Lalu Tuhan kasihkan di jalan Adi Sucipto. Nah, Tuhan juga kasihkan kita gereja rumah di mana? Di Sungai Raya Dalam dan di Siantan, dan sekarang sedang dibangun di Parit 2. Jadi gereja harus kirim ya kelompok orang yang bisa mengabarkan Injil amanat agung. Nanti kalau kita baca di pasal 13 itu dikatakan mereka berdua itu bersama Markus dari kota ke kota, nyebrang laut, nyebrang pulau, memberitakan siapakah Tuhan Yesus. Jadi pengabar Injil yang merupakan gembala itu diutus. Setelah mereka pergi, nanti kita lihat mereka itu bisa ya bagaimana membawa orang percaya, sehingga di kota-kota yang mereka kunjungi itu berdiri gereja-gereja. Gereja di mana? Tadi saya sudah katakan pada zaman itu gereja itu dianiaya oleh orang Yahudi, oleh pemerintahan Roma. Nggak mungkin mereka punya gedung yang bagus. Kapan gereja itu punya gedung yang bagus seperti sekarang ini? Di Eropa itu begitu banyak ya gereja-gereja besar. Karena pada saat Raja Roma menjadi orang Kristen, baru dia bangun ya gereja-gereja besar. Karena gereja menjadi gereja negara, seperti di Indonesia. Di Indonesia ini mayoritasnya agama apa? Pasti ya tempat ibadah mereka begitu banyak bertebaran. Pada zaman itu orang Kristen itu dibunuh, mana mungkin mereka punya gereja gedungnya yang baik. Mereka akan bertemu di mana? Pada hari Minggu di rumah-rumah anggota gereja. Makanya kita sebut sebagai gema. Yang kedua apa gema yang kedua? Gereja rumah. Gereja apa? Rumah. Kemudian yang ketiga, apa itu fungsi gereja di rumah? Gerakan. G itu gerakan. M membaca. A Alkitab. Gereja kalau tidak ada gerakan membaca Alkitab, kamu tidak tahu Alkitab, saya tidak tahu Alkitab, kita hantam kromo di gereja ini, gerejanya akan bubar. Apa pegangan kita gereja? Ini Alkitab. Nah, Alkitab ini memang ya kalau kita baca ya tanpa kita dibimbing ya oleh Roh Kudus dan oleh guru, kita tidak gampang bisa mengerti. Makanya kita perlu belajar Alkitab dengan apa? Sistematis. Seperti Kejadian. Apa itu isi Kejadian? Kamu harus tahu isinya apa. Keluaran isinya apa. Sampai Wahyu isinya apa. Kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti, gereja tidak mengerti firman Tuhan, gereja itu gampang disesatkan.
Ya, ikut dunia. Dunia mengatakan begini, gereja ikut. Jadi kita lihat di sini, yang pertama kirim grup evangelis misi amanat agung. Yang kedua, setelah dikirim di tempat-tempat yang baru itu berdiri gereja-gereja di rumah-rumah. Yang ketiga, apa tuh gereja? Gereja harus gerakan membaca Alkitab. Jadi kita di sini ya harus di rumah masing-masing membaca Alkitab. Itu baru namanya gereja. Kalau kamu ya tidak membaca Alkitab, ya, hidup kamu tidak akan kuat secara rohani. Kemudian apa itu gereja? Gereja itu yang ketiga adalah ketika ya di rumah-rumah ya sudah membaca Alkitab dan mengabarkan Injil, di rumah-rumah itu begitu banyak orang bisa percaya Yesus. Dan kita mengucap syukur ya di tempat pelayanan kita di sini banyak keluarga-keluarga yang dapat membawa ya anggota keluarganya yang lain untuk ke gereja supaya bisa percaya Yesus. Tadi pagi saya begitu senang ya melihat saudara Budi. Dia sudah membawa ya kemenakannya. Saya lihat ini anak kecil belum pernah ya ke gereja. Terus saya tanya, Budi ini siapa namanya? Oh, Budi bilang ini Stefani. Jadi kalau kita percaya Yesus, Tuhan ingin ya keluarga kita, bapak kita, kemenakan kita bisa datang ke gereja untuk percaya Yesus. Ya, seperti di sini juga dari keluarga saudara Aswan kan juga banyak yang anggota keluarganya dia bawa untuk bisa percaya Yesus. Ya, contohnya saudara Wendy kan dibawa ke sini. Lalu dulu mana kita kenal dengan dia. Jadi kalian juga ya kalau sudah percaya Yesus jangan lupa rajin ke gereja. Itu kuncinya loh. Tiap minggu nggak boleh absen ke gereja. Tidak boleh. Nah, kamu lihat di sini dalam masa pandemi COVID ini, pendeta Pang saja sudah datang untuk 1 bulan sekali untuk melayani kita dalam perjamuan kudus. Apalagi kita yang masih muda, kita bisa ke gereja rajin dan jangan lupa ya mengajak orang supaya gerejanya penuh. Ketika gereja penuh, ya yang melayani sebagai gembala gak mungkin 1 orang 2 orang. Di sini nanti ya kita lihat ada grup apa tuh? Grup yang namanya gembala-gembala yang bisa eksekusi, gembala eksekusi amanat agung, itu yang penting. Banyak kali ya orang yang sudah menjadi gembala tapi tidak eksekusi, tidak menjalankan amanat agung. Artinya apa? Pergi ke tempat lain yang tidak pernah dia datangi untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, di zaman Rasul Paulus mereka belum punya peta seperti ini ya, belum tahu. Kenapa? Karena benua Amerika saja dikatakan oleh sejarah ditemukan oleh orang yang bernama Columbus. Kalau kita sekarang kita tahu ya ada Google Map, kita tahu benua itu ada benua Asia, Eropa, kemudian Amerika, ada Afrika, Australia. Kita tahu ada benua Asia. Kita tahu banyak tempat. Tetapi yang jadi masalah kita sekarang, kita tidak pernah mau tahu bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk pergi sampai ke ujung bumi. Kita tahu banyak tempat. Kita tahu Kalimantan ada 13 kota kabupaten. Dan kalau kita pergi ya ke tempat-tempat yang baru, Tuhan bisa memimpin ya seperti memimpin Barnabas dan Saulus untuk mendirikan gereja-gereja di tempat yang baru. Jadi amanat agung itu tidak pernah Tuhan revisi. Tidak pernah. Dia selalu ingin kita menjadi saksi untuk Injil Tuhan Yesus di Yerusalem. Apa tuh Yerusalem? Rumah kita masing-masing. Yang pertama ya, pasti di rumah kita ada yang belum percaya Yesus. Kita sama-sama punya beban untuk membawa mereka supaya percaya Yesus. Yang kedua, Yudea. Yudea itu orang-orang yang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita yang belum percaya Yesus. Kemudian Samaria. Samaria itu adalah orang yang masih ada hubungan dengan kita, tapi sudah bahasanya, budayanya tidak sama. Contohnya ya seperti kalau kita ke Malaysia kan, mereka bisa bahasa Melayu, kita bisa bahasa Indonesia, tapi budaya mereka dengan budaya kita tidak sama. Ujung bumi. Nah, nanti ya kalau Tuhan berikan gereja kita kemampuan bisa melayani di mana? Di
katakanlah Afrika, orangnya hitam, bahasanya kita nggak tahu, dan kita diberi kesempatan mengabarkan Injil ke sana. Jadi kita lihat hari ini ada 5 pelajaran. Yang pertama, kenapa gereja Antioquia itu bertumbuh dan berbuah? Satu, mereka harus bertumbuh berbuah dalam kitab suci. Kalau kita laksanakan, ya, kita bisa bertumbuh berbuah dalam kitab suci. Yang kedua, mereka bertumbuh berbuah di dalam kunjungan. Kita harus rajin ya mengunjungi orang, mengunjungi gereja yang lain, sehingga kita dapat belajar ya apa yang mereka sudah lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan berkunjung, Barnabas dan Saulus membawa pulang Markus yang menulis Injil Markus, dan saya percaya mereka juga membawa Injil Matius yang baru selesai ya ditulis oleh Roh Kudus melalui Rasul Matius dan disalin oleh mereka. Yang ketiga, para hamba Tuhan ya kita sebut di situ, yaitu mendapatkan karunia. Karunia apa? Selain diberikan kitab suci, jadi para hamba-hamba Tuhan itu Tuhan berikan kepada gereja di Antioquia. Jadi di Antioquia bukan hanya banyak orang percaya, tapi Tuhan memberikan mereka banyak pengabar Injil dan banyak gembala sidang. Yang kita kenal dengan 5 orang itu, yaitu siapa? Barnabas, kemudian ada Lukius, ada Simeon, kemudian ada Menahem, ada Saulus. 5 pengabar Injil dan gembala sidang. Yang keempat, kenapa mereka bertumbuh ya, dan berbuah? Karena mereka itu kawan yang kompak. 5 orang itu kawan yang kompak, sehingga yang terakhir Roh Kudus bilang sama mereka, khususkan 2 orang, Barnabas dan Saulus, untuk tugas khusus yang aku berikan pada mereka. Dan yang terakhir, mereka kirim itu artinya apa? Mereka menumpangkan tangan, berdoa. 3 orang menumpangkan tangan untuk mendoakan 2 orang. Siapa yang menumpangkan tangan? Di situ yang pergi adalah Barnabas dan Saulus, yang menumpangkan tangan adalah Simon, Lukius, dan Menahem. Apa artinya menumpangkan tangan? Berdoa untuk orang yang akan pergi mengabarkan Injil. Kita juga ya di sini berdoa untuk orang-orang yang pergi mengabarkan Injil. Jangan lupa ya, kamu kalau berdoa, doakan ya gereja kita yang biasanya setiap hari Selasa pergi dari rumah ke rumah mengabarkan Injil. Kamu doakan Selasa jam 3. Kalau Selasa hujan, kita pindah hari Rabu. Hari Rabu jam 3 ya, pergi ke rumah-rumah mengabarkan Injil. Kamu doakan. Ingat ya, hari Selasa, hari Rabu. Kalau hujan, tidak Selasa menjadi Rabu. Kemudian bukan hanya ya mereka mendoakan, mereka itu dukung dalam dana. Dukung dalam dana. Kalau tidak ada dana, mana mungkin mereka pergi ke luar negeri untuk mengabarkan Injil. Jadi gereja Antioquia tetap mendukung Barnabas dan Saulus dalam pelayanan mereka ya, berkeliling ya, dari tempat ke tempat. Yang ketiga, kamu harus siap. Kalau Tuhan bilang di antara kalian ada yang terpanggil menjadi pengabar Injil dan hamba Tuhan sepenuh waktu. Siap nggak? Mau nggak? Jangan sampai kita berdoa supaya Tuhan menambah pengerja, tapi ketika ada anak kita yang mau yang menjadi hamba Tuhan, orang tuanya bilang, oh jangan loh, menjadi hamba Tuhan itu susah loh. Lebih baik anak saya jadi insinyur atau dokter saja. Ya kan? Jangan ya. Jadi kita harus siap. Ya, doa, dukung dana, diri sendiri. Kalau Tuhan tunjuk seperti Barnabas dan Saulus, mereka tidak beralasan, mereka langsung berangkat. Jadi kita mengucap syukur bahwa kisah para rasul bukan hanya kita pelajari untuk diketahui loh. Artinya begini ya, kalau kita belajar kisah para rasul, kita percaya bahwa Tuhan akan memakai kita untuk melakukan amanat agung dapat terlaksana. Kenapa begitu? Waktu Musa mati, Yosua, Tuhan katakan pada Yosua, aku akan menyertai engkau Musa seperti aku menyertai Yosua. Waktu Daud mati, Salomo anaknya juga sama, aku akan memberkati engkau kalau engkau hidup seperti Daud ya. Jadi Tuhan Yesus juga sama, dia telah memberkati pelayanan Paulus dan kawan-kawan, Petrus dan kawan-kawan. Saat ini juga loh, kalau kita percaya pada firman Tuhan,
Pertanyaannya, kita percaya enggak? Dan kalau kita percaya dan setia kepada Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan akan memakai kita loh untuk mendirikan gereja-gereja di banyak kota. Ya, di mana? Di tempat-tempat yang belum pernah kita pergi. Ya, seperti saya belum pernah pergi ke Tapang ya. Begitu banyak tempat kita belum pernah pergi. Saya juga belum pernah pergi ke Kapuas Hulu. Ya, kita pergi ke sana bukan untuk melancong, tapi Tuhan bisa pakai kita pergi ke tempat yang baru untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesaksian dari Kisah Para Rasul, di mana Engkau telah memakai gereja Antioquia untuk membawa Injil Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami juga memiliki iman yang sama, supaya kami juga menjadi saksi-saksi untuk Tuhan Yesus seperti yang telah dilakukan oleh para hamba-Mu yang mengutus, yaitu Barnabas dan Saulus, untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, ampuni dosa kami atas kekurangan kami, ketidakmampuan kami melakukan semua amanat agung-Mu. Tolonglah kami supaya pada masa akan datang kami bisa melakukan untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah Bapa, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya adalah perjalanan kudus.